Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini, yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam sholat tarawih adalah Bapak Dr. Purbo. Alhamdulillah beliau sudah ada berada di tengah kita. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam syahrul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tidak bosan-bosannya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di rumah Allah yang sejuk ini, hingga kita dapat menunaikan kewajiban kita sholat isya berjamaah, yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Nikmat ini perlu kita ungkapkan hadirin sekalian, karena dengan mengungkapkan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan ada getaran bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang yang tidak pernah mengungkapkan rasa nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala seolah biasa-biasa saja. Oleh karena itu perlu banyak aktualisasi. Salah satu aktualisasi tadi, alhamdulillah, saya bersyukur luar biasa MC-nya dari anak-anak kita. Ini yang luar biasa. Kenapa perlu anak-anak kita ini didorong dan dilatih secara langsung bagaimana dia berbicara di depan umum yang dia seorang diri akan dilihat oleh orang banyak. Ini latihan mental. Begitulah yang ada di tetangga kita, ada pondok pesantren hadirin sekalian. Itulah yang kita didik bagaimana mereka memiliki mental yang kuat. Ya, ketika mereka ujian, satu orang menghadapi 4 ustadznya. Jadi udah seperti sidang skripsi itu. Ya, kalau para mahasiswa ingin menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Sehingga penempaan mental itu adalah modal bagi anak untuk dia terus menuntut ilmu hingga ilmunya itu bermanfaat. Hadirin hadirat yang berbahagia,
Malam hari ini saya diberikan amanah oleh pengurus untuk membicarakan tentang Ramadan pada sisi siapa saja orang-orang yang tidak berpuasa saat Ramadan ini tiba. Catatan yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, adik-adik yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian dalam surat Al-Baqarah dari ayat 183 adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa ini. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Perlu diketahui, puasa ini sudah sejak lama ada dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam, jauh ketika kita belum ada di muka bumi ini, berlanjut kepada semua nabi, namun keadaan yang berbeda-beda. Saat ini kita sebagai umat Rasulullah SAW kita diberikan satu kewajiban yang berbeda pula. Itu pun hadirin sekalian, saat yang lampau umat Islam dalam keadaan yang sangat minim sekali, panas yang luar biasa. Mereka tidak seperti kita puasa min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tapi mereka bisa jadi 24 jam mereka berpuasa dalam keadaan terik matahari. Bahkan banyak sahabat yang berpuasa itu mereka sampai pingsan-pingsan. Bahkan ketika perang Badar, dalam keadaan yang berkecamuk perang, itu dalam keadaan berpuasa. Subhanallah, keadaan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu sering mengeluh dalam keadaan yang seperti ini, ya. Anak-anak kita perlu kita bimbing dengan baik. Berpuasa itu harus dengan kesabaran. Hadirin yang berbahagia, di antara orang-orang yang harusnya diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, namun ada yang mereka tidak berpuasa. Di antaranya yang pertama tentunya anak-anak. Anak-anak ketika masih kecil hingga dia usia balik. Karena usia balik itu usia dia mulai mendapatkan kewajiban untuk berpuasa atau menegakkan syariat Allah yang lainnya, salat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah orang-orang yang ingatannya sudah ada permasalahan. Karenanya hadirin sekalian, salah satu berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akal yang sehat. Akal yang sehat. Kita salat karena akal kita sehat. Karenanya orang-orang yang akalnya tidak sehat, mereka tidak punya kewajiban untuk sholat, zakat, puasa, haji, dan semua kewajiban tidak ada. Karena ketika dia akalnya tidak sehat, dia tidak mungkin berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya hadirin sekalian, orang yang berakal sehat seharusnya ketika dia menegakkan syariat Allah, di antaranya puasa ini, maka mari kita senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Ketika salat, hadirkan Allah. Karenanya Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu mengabdi diri kepada Allah, salat, puasa, berzakat, beramal soleh, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu,
seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, andaikan kita tidak mampu melihat Allah, dan memang kita tidak mampu melihat Allah, fa innahu yara, sungguh Allah senantiasa melihat kita. Maka hadirin sekalian, dengan hadis Rasulullah seperti ini, kita merasakan kehadiran Allah. Setiap gerak kita, sekecil apapun, sebesar apapun yang kita lakukan dalam beramal, dalam beribadah, Allah senantiasa melihat kita. Kalau itu yang terjadi hadirin sekalian, maka ibadah kita rasakan nikmat. Menikmati ibadah. Sekarang ini kebanyakan kaum muslimin hadirin sekalian baru menggugurkan kewajiban, belum merasakan nikmatnya beribadah. Kalau dia merasakan nikmatnya beribadah itu tidak tergesa-gesa. Kalau sholat ada tumak ninahnya, bukan seperti kereta wus, ya mungkin di atas 200 km per jam, wus cepat. Sholatnya jangan tergesa-gesa. Setelah salam, dia ada kalimat kepada Allah untuk berzikir, berdoa. Bukan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum kiri, langsung kabur begitu saja. Seolah-olah tidak butuh lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya hadirin sekalian adalah orang yang sakit. Orang yang sakit dan orang yang safar dalam perjalanan. Ini yang langsung ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Ayyaman ma'dudat, ada beberapa waktu tertentu kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marid artinya sakit. Jadi orang yang sakit itu boleh dia tidak berpuasa. Tentunya sakitnya memang sangat mengganggu kalau dia berpuasa. Kalau sakitnya cuma pusing-pusing saja mungkin masih bisa berpuasa ya. Kalau sakitnya sudah parah gitu ya. Au safarin, atau dia safar dalam perjalanan. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, pemuda dan anak-anak. Kalau kita misalnya adakan perjalanan dari sini kita mau ke Bandung. Kita tahu ke Bandung, kalau misalnya di sana ada hal-hal yang memberatkan kita untuk tidak berpuasa, kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi tentunya zaman modern seperti ini sudah enak semuanya. Naik kereta wus cuma berapa Pak? Setengah jam ya. Cuma setengah jam. Kalau perjalanan menggunakan kendaraan biasa sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Apabila kita masih mampu berpuasa, mari kita berpuasa. Tetapi Allah melunakkan. Apabila kita tak mampu berpuasa, kita diperbolehkan tidak berpuasa. Juga yang berikutnya ada usia-usia lanjut, orang-orang yang sepuh, Bapak Ibu mungkin yang sudah sepuh, ya, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian para ibu-ibu, para wanita yang dia mungkin hamil, menyusui, sampai dia melahirkan dengan keluarnya darah nifas, atau seorang wanita setiap bulannya keluar dengan darah haidnya, maka tidak diperkenankan untuk berpuasa. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah jangan sampai nauzubillah min zalik, yaitu hubungan suami istri saat kita sedang berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan kaum muslimin, diperbolehkannya di malam hari dan tidak diperbolehkannya di siang hari. Hadirin yang berbahagia, semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, apabila mereka meninggalkan dari puasanya itu, wajib diganti di hari yang lain. Atau ketika dia tak mampu, maka dia harus membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka hadirin sekalian, semua kewajiban daripada puasa Ramadan itu sungguh telah ditunaikan, walaupun puasanya mungkin tidak pada bulan Ramadan karena hal-hal tertentu.
Semoga yang sedikit ini banyak manfaatnya dan menjadi pengetahuan kepada kita dan dapat kita aplikasikan sehari-hari bagaimana kita mendidik diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.